Our vibe broke on together, we'll shine and grow. Keep dancing in this shining world. Hearts free, spinning and twirl. Feel the peace, embrace the glow. In this place, our spirits flow. Like the chase of the real. Selamat siang Bu Ria. Selamat siang Bu Amoy. Sesuai janji kita ya Bu Ria, saya akan mengamati Bu Ria melakukan penerapan coaching nantinya ya Iya, Bu Ria. iya, Nah Bu. sebelum saya nanti mengamati langsung, ada beberapa hal yang akan kita bicarakan terlebih dahulu. Yang pertama mengenai rubrik penilaian nanti ya Bu Ria. Rubrik Iya. untuk yang saya amati nanti, silahkan Bu Ria lihat juga, bisa Bu Ria baca. Nah, di sini nanti yang akan saya lihat ada juga 3 kompetensi inti coaching Bu Ria, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot ya Bu Ria. Dan nanti juga akan saya lihat sesuaikah penerapan coaching ini sesuai alur tirta begitu. Oke, di sini ada yang ingin Bu Ria tanyakan atau Ibu Ria baca dulu? Saya jelaskan juga bahwasanya saya nanti menilai ada skalanya 4. Satu itu berarti kurang baik, yang 2 itu cukup baik, yang 3 itu baik, dan 4 sangat baik. Silakan baca dulu Bu Ria, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan tanyakan pada saya. Oke Bu. Oke. Baik Bu Amoy, rasanya saya sudah cukup paham. Nanti jikalau ada yang ragu sambil jalan saya tanya ya Bu ya. Oke, bagus sekali ya Bu Ria, sudah paham ya Bu Ria Iya. tentang apa yang ingin diamati dan Iya. dilaksanakan nantinya. Oke, ini dari 3 kompetensi inti tadi nih Bu Ria, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam pelaksanaan coaching nanti? Dari ketiga kompetensi tadi, sepertinya saya akan fokus pada kompetensi kehadiran penuh Bu. Kehadiran penuh ya Iya, Bu Ria. kehadiran penuh. Oke, nah dari kompetensi kehadiran penuh yang Ibu pilih ini, hal apa yang akan diamati nanti, yang perlu diamati dari yang spesifiknya? Iya, baik Bu Amoy. Di mana yang pertama nanti saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada coach saya. Oke. Kemudian yang kedua saya akan menatap mata lawan bicara saya atau coach saya. Kemudian yang ketiga saya tidak melakukan aktivitas lain kecuali fokus pada kegiatan coaching. Dan terakhir nanti saya akan menyimak apa atau semua permasalahan yang disampaikan oleh coach saya. Begitu Bu Amoy. Oke, berarti itu sangat spesifik ya ingin yang diamati oleh Bu Ria terkait hal itu. Iya. Berarti nanti saya fokusnya lebih melihat yang saya amati tentang bagaimana Ibu Ria menyelesaikan masalah dari coach Ibu Ria, Iya. ya seperti itu Iya. yang Bu Ria sampaikan tadi. Iya. Nah, selanjutnya dari yang ingin Ibu capai ini, perkembangan kompetensi yang ingin Ibu capai ini, indikator keberhasilan menurut Bu Ria itu apakah tercapaiannya? Indikator keberhasilan Iya. dari coaching ini adalah berarti coach mampu menyelesaikan permasalahan atau persoalan yang dihadapinya serta memahami kemampuan yang dimilikinya tanpa kita memberikan ide atau solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Seperti itu Bu. Oke, bagus sekali Bu Ria bahwasanya ketercapaian dari pelaksanaan coaching ini nanti coach bisa mencari solusinya sendiri gitu ya Bu Ria, terselesainya masalah yang dihadapi oleh coach. Iya, benar, seperti Bu itu. Amoy. Oke, terima kasih banyak Bu Ria. Bu Ria juga sudah paham apa yang akan kita lakukan nanti. Mungkin untuk saat sebelum praobservasi ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu Ria. Setelah itu saya akan mengamati Bu Ria secara langsung. Ya, baik Bu Amoy. Terima kasih atas waktunya ya Bu Oke, Amoy. terima kasih Bu Ria. Iya. Kira-kira nanti kapan nih Bu Ria untuk melaksanakan coaching supaya saya bisa datang ke Iya. situ? Jadi setelah ini saya akan kabari lagi Bu Amoy jika saya udah buat janji segera dengan coach saya Bu. Oke, terima kasih Bu Ria. Iya, Bu Bisa kita Amoy. akhiri, Bu Ria juga bisa melanjutkan Oke, lainnya. terima kasih ya Bu Amoy. Terima kasih Bu Ria. Iya. Oke. Baiklah Bu Ria. Bu Minda ya, mohon izin nih Bu Minda, Ya, Bu. saya melihat Bu Ria melakukan percakapan coaching nantinya, dan nanti ada rekaman video juga, nggak apa-apa ya Bu Minda? Iya, nggak apa-apa Bu. Oke, bersedia. Nah, silahkan Bu Ria dan Bu Minda melakukan percakapan coaching. Baik Bu Minda, selamat siang Bu. Apa kabar Bu Minda? Selamat siang Bu Ria. Saya kabarnya sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Namun ada sedikit
permasalahan yang mungkin saya ingin konsultasikan dengan Ibu. Kalau boleh tahu dari pembicaraan kita nanti, baik nanti kita akan berdiskusi tentang permasalahan yang Bu Minda hadapi. Namun kalau saya boleh tahu, kira-kira apa dari hasil pembicaraan ini yang akan Bu Minda capai nantinya? Tentu saya berharap pembicaraan ini dapat memberikan solusi atas masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Oh iya, semoga kita mendapatkan solusi itu ya, Ibu mendapatkan solusi itu. Kalau boleh saya tahu, Bu, memangnya ada masalah apa, Bu? Begini, Bu. Ya. Sebenarnya saya pusing kali, Bu. Anak di kelas saya itu ada satu orang yang sangat pemalas dia. Kemudian di kelas itu sering mengganggu temannya, tidak mau diam gitu, Bu. Jadi sering mengganggu temannya, dia pemalas, tugas pun jarang dikerjakan karena dia sibuk mengganggu temannya gitu, Bu. Jadi saya rasanya untuk mengatasi anak yang seperti ini sedang bingung saya, Bu. Oh, itu ya masalahnya, Bu Minda ya. Berarti ada seorang siswa yang bermasalah di dalam kelas atau dalam pembelajaran Bu Minda di kelas Bu Minda ya. Lalu berdasarkan amatan Bu Minda nih, setelah Bu Minda telusuri nih, kira-kira penyebabnya itu apa, Bu? Kalau berdasarkan amatan Bu Minda? Kalau berdasarkan amatan saya, Bu ya, anak ini sepertinya memang cari perhatian, Bu. Cari perhatian, kemudian kayaknya tidak mau sendiri gitu. Tapi saya sudah pernah konsultasi dengan guru BK-nya. Ternyata benar, anak ini ternyata berasal dari keluarga yang broken home. Kemudian memang tidak sangat kurang perhatian gitu. Tak ada yang memperhatikan anak ini begitu, Bu. Oh iya, jadi kondisinya seperti itu ya, Bu ya. Iya. Jadi kalau menurut Bu Minda nih, dari kondisi yang seperti itu, sebenarnya kondisi yang ideal menurut Bu Minda itu di dalam proses pembelajaran itu seperti apa, Bu? Dalam proses pembelajaran tentu idealnya saya ingin kelas yang kondusif, Bu ya. Tidak ada gangguan, kemudian anak-anak bisa belajar dengan hati tenang gitu. Menerima pembelajaran itu dengan menyenangkan gitu, Bu. Namun dalam hal ini saya belum bisa mencapai itu. Oh, jadi kondisi yang kondusif, pembelajaran yang kondusif seperti itu yang Ibu harapkan betul. ada di kelas ya. Nah, kemudian kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengubah perilaku anak ini atau siswa Ibu tadi yang bermasalah seperti itu menurut Ibu? Sebelumnya kan saya juga sudah pernah menemui siswa yang bermasalah, yang suka mengganggu temannya. Nah, saat itu saya berusaha melakukan pendekatan personal, kemudian berkonsultasi dengan orang tuanya, didampingi oleh guru BK gitu, Bu. Tapi untuk anak yang ini saya baru melakukan pendekatan personal, saya belum bertemu dengan orang tuanya, Bu. Oke, berarti sudah melakukan pendekatan personal ya, Bu. Iya. Apakah dari penyelesaian permasalahan itu, apakah ada yang sudah berhasil atau keberhasilannya seperti apa yang sudah pernah Ibu alami? Oh sudah, Bu. Waktu yang sebelumnya ini anaknya bisa karena mungkin saya sudah bertemu dengan orang tuanya, orang tuanya ini sudah menjelaskan karakter anaknya seperti apa gitu. Jadi sudah cukup berhasil, Bu, yang sebelumnya gitu. Oke, alhamdulillah. Berarti sudah ada tingkat keberhasilannya juga ya, Bu. Iya. Nah, kalau kita rating nih dari kalau kita anggap ratingnya dari 1 sampai 10, satunya sama sekali tidak berhasil dalam mengatasi atau solusi terhadap siswa ini, dan 10-nya adalah solusi terbaik atau rating terbaik dari yang sudah bisa keberhasilan yang sudah Ibu inginkan itu tercapai. Sekarang posisinya di rating keberapa, Bu? Atau di skala keberapa itu?
Maksudnya anak yang sebelumnya atau anak yang ini, Bu? Anak yang ini. Anak ya. yang ini. Anak yang ini kira-kira 7 sampai 8 baru, Bu. 7 sampai 8. Iya. Wah, kalau begitu Ibu ingin yang idealnya seperti Ya, sampai tentu 9 sampai 10, Oh, Bu. 9 sampai 10. Nah, untuk mencapai hasil ini kira-kira rencana apa yang Bu Minda akan lakukan untuk mendapatkan siswa yang dalam kondisi ideal menurut Ibu tadi? Iya, iya. Yang pertama mungkin saya akan melakukan pendekatan personal lagi dengan menghadirkan orang tua. Karena anak ini broken ya, Bu ya. Jadi tentu masih ada tanggung jawab orang tua kedua belah pihak di situ, Iya. ayah dan ibunya. Sehingga anak ini masih mendapatkan perhatian penuh gitu. Kemudian saya mungkin harus mengetahui kebutuhan belajar siswa itu seperti apa. Masing-masing siswa tentu memiliki kebutuhan yang berbeda. Siswa ada yang visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik gitu, Bu. Jadi saya berusaha nanti akan langkah awal yang akan saya lakukan selain dari pendekatan personal dengan siswa dan orang tua, tentu nanti saya akan berusaha merevisi perangkat pembelajaran saya, Bu. Oke, luar biasa ya. Ternyata rencana Bu Minda yang sudah akan direncanakan untuk mendapatkan kondisi yang ideal tadi ya. Iya, iya. Nah, kemudian kira-kira untuk keberhasilan rencana itu, kira-kira siapa ya yang bisa membantu atau mensupport Bu Minda untuk mencapai perencanaan itu bisa berhasil seperti itu tuh? Karena kita di sekolah ada pimpinan, ada kepala sekolah ya, Bu ya. Tentu terutama itu saya butuh dukungan penuh dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian dari guru BK yang paling paham ini karakter siswanya. Kemudian saya butuh lagi bekerja sama dengan ketua jurusannya, dengan wali kelasnya dan teman-teman yang sama mengajar di kelas itu. Oke, Bu Minda, kalau begitu berapa lama kira-kira waktunya dibutuhkan untuk mencapai hasil yang maksimal itu? Ya, untuk merevisi perangkat pembelajaran mungkin saya butuh 1 hari mungkin, Bu. Untuk pelaksanaannya mungkin minggu depan sudah bisa saya laksanakan. Baiklah Bu Minda, kira-kira berarti mulai minggu depan Bu Minda sudah bisa melaksanakannya Iya, ya. Oke. Kemudian komitmen seperti apa nih untuk bisa mencapai hasil maksimal tadi untuk solusi bagi permasalahan siswa tadi? Komitmen seperti apa yang akan Ibu Minda laksanakan ke depan? Nah, tentu saya akan berusaha, Bu, karena sudah ada komitmen, tentu saya harus konsisten dengan komitmen yang sudah dibuat. Kemudian saya akan berusaha melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, apalagi mengenal kebutuhan siswa seperti itu, Bu. Oh iya, luar biasa Ibu Minda persiapan dan perencanaannya. Semoga nanti dalam pelaksanaannya bisa berhasil dengan lancar tentunya. Kemudian adakah dukungan dari pihak lain lagi yang Bu Minda butuhkan selain yang tadi Ibu sebutkan? Dengarkan sejawat yang lainnya mungkin, Bu. Oke, semoga perencanaannya lancar ya Bu Minda ya. Berarti setelah ini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana perasaan Bu Minda setelah mengikuti ini diskusi kita ini? Saya merasa sudah agak lega, Bu. Sekarang, Bu, sudah mendapatkan gambaran solusi apa yang akan saya lakukan berkat Ibu ya. Jadi tentu saya berharap rencana ini bisa dijalankan dengan sebaik mungkin. Oke, baik Bu Minda, semoga perencanaan yang sudah Bu Minda sampaikan tadi semoga bisa tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian setelah ini apakah ada hal lain yang ingin Bu Minda sampaikan? Mungkin cukup sampai di situ saja, Bu. Oke, baik. Semoga berhasil ya Bu Minda ya dengan rencana yang tadi. Terima kasih Bu Oke. Minda, boleh ini Oke, terima kasih banyak, Bu. melanjutkan pembelajaran di kelas. Bu Ria, Ya, kita Bu bertemu lagi ya Bu Ria setelah saya tadi mengamati Bu Ria melaksanakan coaching tadi ya Bu Ria. Iya Bu Amoy. Oke, bagaimana perasaan Bu Ria saat setelah melakukan pelaksanaan coaching dan saya juga mengamati di situ? Alhamdulillah Bu, saya senang bisa membantu teman saya untuk menyelesaikan permasalahan dan menggali potensi yang ada pada dirinya. Oke, baiklah Bu Ria.
dari pelaksanaan coaching tadi ya Bu Ria yang Ibu lakukan tadi. Terus hal yang rasa Ibu, menurut Ibu yang indikator ketercapaian nih yang menurut Ibu sudah tercapai dalam pelaksanaan coaching tadi seperti apa menurut Ibu? Jadi kan tadi saya ingin fokus pada kompetensi kehadiran penuh nih Bu. Tadi saya sudah mencoba fokus dalam memecahkan permasalahan atau persoalan yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian saya sudah berusaha di saat selama pembicaraan berlangsung, saya selalu menatap mata coach. Kemudian saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa saja persoalan atau permasalahan yang sudah disampaikan oleh coach saya, dan saya tidak melakukan aktivitas apapun kecuali kegiatan coaching selama kegiatan coaching itu berlangsung. Begitu Bu. Oke, bagus sekali ya Bu Ria. Dan Bu Ria juga telah menyampaikan bahwasanya Bu Ria memang hadir penuh dalam mendengarkan cerita dari coach Bu Ria dan menyelesaikan mencari solusi bersama gitu ya Bu Ria. Ya. Nah, sesuai dengan rubrik penilaian yang saya berikan kepada Bu Ria juga tadi, setelah saya amati ya pelaksanaan coaching yang Bu Ria lakukan tadi, di sini saya juga telah mendapatkan bahwasanya Bu Ria memang sudah melakukan kompetensi kehadiran penuh tadi, bahwasanya menunjukkan perhatian penuh pada coach Bu Ria, terus menghadap pada coach dengan tetapan yang ramah saat coach bercerita seperti itu ya Bu Ria. Bu Ria juga mendengarkan aktif, mendengar aktif dalam pelaksanaan coaching gitu. Terus Bu Ria juga di sini saya melihat Bu Ria sudah memberikan pertanyaan berbobot juga, memberikan pertanyaan terbuka kepada coach Bu Ria gitu ya Bu Ria. Nah, dari yang saya amati ini, Bu Ria sudah menerapkan kompetensi inti yang 3 itu, terus sesuai juga dengan alur tirta gitu ya Bu Ria. Nah, seterusnya Bu Ria yang Ibu Ria lakukan tadi, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi nih. Tadi kan Ibu Ria ingin mengembangkan kehadiran penuh di saat praobservasi tadi. Sekarang Ibu Ria ingin mengembangkan kompetensi coaching apa lagi yang Ibu Ria ingin kembangkan berdasarkan hasil dari coaching yang Ibu lakukan dengan coach Ibu tadi. Oke. Terima kasih Bu Amoy sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching yang sudah saya lakukan bersama coach saya tadi. Dan berikutnya nanti saya akan lebih mengembangkan pada kompetensi kedua, yaitu pertanyaan berbobot. Jadi nanti sehingga pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu dapat menstimulasi atau mengacu pada coach saya untuk mencari ide atau solusi terhadap persoalan yang dihadapi coach saya, Bu. Jadi khususnya pada pertanyaan berbobot itu, Bu. Berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi setelah melakukan coaching tadi, pertanyaan berbobot seperti itu ya Bu Ria. Iya. Nah, kompetensi untuk mengembangkan pertanyaan berbobot ini apa yang akan Ibu lakukan itu untuk melatih mengembangkan itu? Baik, langkah-langkah yang akan saya lakukan yang pertama adalah saya akan melakukan refleksi diri untuk mengetahui kekurangan apa yang ada pada diri saya ketika melakukan coaching. Kemudian selanjutnya dari hasil refleksi ini saya akan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang baik. Bagaimana cara memberikan pertanyaan berbobot, atau nanti ke depannya saya akan belajar public speaking begitu Bu, yang baik, yang juga bisa saya pelajari dari orang lain yang sedang melaksanakan praktik coaching begitu Bu. Oke, bagus sekali hal-hal yang langkah-langkah yang akan Ibu lakukan ya, yang akan Ibu tempuh tadi nih. Oke, baiklah Bu Ria, tadi kan Ibu Ria menjelaskan nih langkah-langkah yang akan Ibu tempuh untuk mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot Ibu Ria nih. Siapa yang membantu Bu Ria untuk mengembangkan berlatih untuk mengembangkan potensi tersebut? Yang pertama tentu saya mohon bantuan kepada Ibu sebagai kepala sekolah. Kemudian nanti saya juga bisa minta bantuan kepada rekan-rekan teman sejawat seperti guru BK dan guru-guru lainnya. Seperti itu Bu. Oke, bagus sekali ya Bu Ria. Setelah Ibu Ria melakukan coaching ini dan setelah proses percakapan kita ini,
mudah-mudahan untuk selanjutnya Bu Ria juga bisa mengembangkan kompetensi yang Ibu Ria inginkan tadi ya, pertanyaan Bu. berbobot. Amin. Oke. Ada lagi Bu Ria yang ingin Ibu Ria sampaikan, mungkin yang bertanya mungkin sebelum kita tutup, karena semuanya sudah sangat jelas. Amin. Terima kasih Bu Amoy sudah melakukan observasi terhadap kegiatan coaching yang sudah saya lakukan bersama Koci. Mudah-mudahan nanti pada praktek coaching berikutnya saya bisa lebih baik. Kemudian terima kasih atas arahannya Ibu. Ya, terima kasih juga Bu Ria. Ya, Selamat nih Bu Ria, ya, dan terima kasih, Bu terus Amoy. kembangkan pelaksanaan coachingnya Bu Ria. Iya, oke, terima ya, silakan. kasih. Thank you all for watching this here.